Baik, saya akan menyampaikan hari ini firman Tuhan dengan tema bijak mengelola pengeluaran. Apa sih yang bikin wanita paling pusing kalau bukan duit? Perempuan itu ibaratnya menteri keuangan dalam rumah tangga. Kita mesti mikirin bagaimana dapur mesti ngebul. Tidak selalu masalah dalam hidup dan rumah tangga adalah soal uang, tapi kebanyakan banyak orang yang bermasalah dalam hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan, pasti akarnya adalah uang, kebanyakan. Nah, bagaimana sebagai wanita kita belajar bijak mengelola keuangan sangat penting. No money, no happy. Mari kita belajar mengatur bagaimana kita bijaksana, berhitung seberapa banyak sih penghasilan kita. Bagi yang sudah menikah, berapa banyak penghasilan kita dan suami setiap bulannya? How much do you earn? Kemudian, seberapa banyak sih yang kita habiskan setiap bulannya? Kemudian, seberapa banyak yang bisa kita tabung setiap bulannya? Ini penting sekali untuk kita punya catatan supaya sebagai perempuan kita bisa punya peace of mind, rasa tenang, rasa aman, secure. Karena yang membuat wanita itu nggak secure, salah satunya ketika dia tahu tidak punya dana cadangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Istilahnya no money, no happy tidak berlaku bagi setiap kita, tapi pada kenyataannya kita harus mengakui bahwa untuk hidup kita butuh uang. Saya akan masuk ke 3 pos pengeluaran kita setiap bulan. Yang pertama, kita punya kewajiban bulanan, yaitu kebutuhan pokok, cicilan hutang atau pinjaman, kemudian pajak, asuransi mungkin, kemudian kita punya taburan bulanan seperti perpuluhan, support untuk orang tua bagi yang orang tuanya membutuhkan, kemudian menabur buat orang yang lebih lemah dari kita, mungkin menolong teman yang susah. Kemudian kita punya alokasi untuk tabungan atau investasi. Nah, saya akan bahas secara cepat. Ada 2 pandangan dari financial planner yang saya ingin ibu-ibu mungkin bisa screenshot kalau pakai HP mengikuti Zoom ini, atau Anda bisa foto di laptop Anda. Ada 2 masukan dari financial planner yang bisa jadi bahan pertimbangan bagaimana Anda mengelola pengeluaran Anda setiap bulan. Yang pertama dari Bapak Agustinus Parulian, seorang Vice President Bank Mandiri di Palembang. Beliau menjabarkan jadi 4 pengeluaran setiap bulannya. Yang pertama, perpuluhan dan persembahan sebesar 15%. Kemudian kebutuhan pokok 45%. Kemudian kewajiban kredit 30%. Kemudian menabung atau investasi 10%. Ini cukup sederhana ya, nanti bisa dijabarkan sendiri di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, apakah ini yang cocok untuk Anda. Yang berikutnya dari seorang certified financial planner, teman kami yang bernama Hendra Sensei. Beliau menuliskan ada 7 pos keuangan. Yang pertama, perpuluhan atau sedekah. Nah, karena ini kan tidak semua orang Kristen, jadi mungkin beliau bagikan ini untuk semua agama ya. Perpuluhan atau sedekah minimal 10% dari pendapatan. Yang kedua, pajak. Yang ketiga, hutang atau pinjaman. Maksimal itu 30% dari penghasilan bulanan, tidak boleh lebih. Yang keempat, tabungan peace of mind, tabungan ketenangan jiwa katanya, yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi penyakit kritis. Menurut beliau ini penting ya. Karena kalau kita punya asuransi itu paling tidak kita tenang. Yang kelima, investasi. Investasi itu minimal 10% dari pendapatan kita setiap bulan. Yang keenam itu kebutuhan pokok. Kemudian yang ketujuh, kebutuhan gaya hidup. Nah, kalau Pak Hendra Sensei menyarankan setelah kita melakukan semua kewajiban posko-posko yang harus kita bayar setiap bulan, kalau masih ada sisa, beliau bilang gini, habiskan. Kenapa? Karena seringkali kita kerja keras tapi kita nggak bisa menikmati hidup. Saya akan share kenapa sih kita
perlu menabur. Karena seringkali ketika penghasilan mungkin agak ngepas, ada kebutuhan pokok yang harus kita tanggung. Bicara soal mungkin biaya KPR rumah atau biaya kontrakan rumah, kemudian biaya makan minum, tagihan listrik, air dan gas, kemudian pendidikan anak-anak, kemudian biaya transportasi, cicilan hutang, kemudian pajak, asuransi. Nah, itu udah banyak sekali pengeluarannya. Kemudian kita dianjurkan untuk menabung lagi. Lalu kita harus menabur juga. Banyak kali pilihan menabur ini yang jadi berat bagi banyak orang. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya Anda dimerdekakan. Pada saat kita terima penghasilan setiap bulan, baik dari gaji kita sendiri maupun dari gaji suami atau hasil usaha suami, saya mau katakan bahwa semua harta yang kita miliki itu dari Tuhan. Kita cuma dipercaya sama Tuhan. Kita cuma dipercaya untuk mengelola. Nah, mari belajar jadi saluran yang bisa dipercaya Tuhan. Mari baca sama-sama dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Perhatikan baik-baik, ada benih bagi penabur, Tuhan yang siapkan. Yang kedua, ada roti untuk dimakan. Jadi dari 100% keuangan yang kita miliki setiap bulan, ada bagian yang tidak boleh dimakan, minimal 10%. Harus ditabur kembali sebagai benih. Kenapa? Menabur merupakan investasi di kekekalan. Kalau kita investasi di bank, deposito, reksadana, aset properti, itu investasi di bumi. Tapi kalau kita nabur, itu investasi bagi kekekalan. Nah, menabur adalah investasi benih. Saya mau bilang gini, kunci dari berkat yang gak pernah habis adalah setia memberi. Karena firman Tuhan itu gak pernah salah. Waktu kita mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi ladang kita. Tuhan akan memberkati kita. Bukan berarti Tuhan berhutang sama kita. Tiap kali kita nabur kita bilang gini, Tuhan hutang ya. Enggak. Tapi kita lakukan karena ketaatan. Dan saya mau bilang gini, hanya orang yang mengerti prinsip menabur yang pasti akan menuai. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya punya beberapa teman yang saya perhatikan, justru yang murah-murah hati dari zaman saya masih muda, ya. Sekarang masih muda ibu-ibu, amin. Ketika saya masih muda belia, ada teman-teman yang pelit, yang kalau makan gak pernah mau bayar, nebeng mulu sama teman lain ya, muka gratisan. Tapi ada teman yang murah hati banget, selalu mau bayarin. Nah, hari ini saya ketemu lagi dengan mereka setelah katakan 25 tahun kemudian. Saya lihat justru teman-teman saya yang suka menabur hari ini hidupnya secara keuangan sangat diberkati. Mereka yang pelit-pelit saya lihat malah susah. Tuhan itu gak pernah salah. Firman Tuhan itu kebenaran. Sesulit apapun keadaanmu, jangan berhenti menabur. Karena rahasia kita jadi berkat dan diberkati adalah kita setia memberi. Yesus bilang dalam firman-Nya bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pastikan kita mengerti bahwa untuk bahagia bukan cuma punya uang banyak, tapi kita harus jadi orang yang setia dalam memberi juga. Kenapa orang yang menabur pasti bahagia? Karena firman Tuhan bilang banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Amsal 19 ayat 6. Orang yang suka nabur itu disukai banyak orang. Orang yang suka nabur itu banyak temannya. Dan ketika kita nabur buat hidup orang, orang doain kita. Didoain panjang umur, didoain sehat. Amin. Nah, saya bersyukur hari ini banyak yang doain saya sehat dan panjang umur. Nah, kalau kita mau bahagia, salah satu kuncinya adalah kita harus belajar menabur. Menabur membuat kita jadi orang yang tidak serakah.
Kadang-kadang ketika kita pikir uang kita terlalu sedikit, kita takut memberi. Tapi sebenarnya Tuhan lagi menguji seberapa besar pun penghasilan kita. Kalau kita setia memberi, kita akan jadi tuan atas uang. Kita akan belajar untuk menangkal keserakahan yang membuat kita lupa sama Tuhan. Ibu-ibu sadar bahwa kenaikan pendapatan bukan berarti menaikkan pengeluaran kita. Nah, seringkali kita ngerasa gini, dulu waktu gaji sekian kok nggak berasa lebih, begitu gajinya lebih juga nggak berasa lebih. Banyak orang ngalamin ini, gajinya tambah besar tapi pengeluarannya juga tambah besar. Kenapa? Karena ketika pendapatannya naik, pengeluarannya juga naik. Kita nggak akan punya lebih kalau kenaikan pendapatan kita selalu diiringi dengan kenaikan gaya hidup. Beberapa pemicu masalah dalam keuangan rumah tangga adalah ini. Saya bacakan beberapa masalahnya. Yang pertama, penghasilan suami tidak pasti atau kurang. Sementara istri tidak bekerja. Mungkin merasa tidak bisa bekerja. Yang kedua, suami istri satu ngirit satu boros. Masalah, gak bisa nabung juga. Ada suami yang mau anaknya sekolah di sekolah yang tidak terlalu mahal, tapi istrinya sebaliknya. Kemudian suami maunya makan di rumah karena lebih murah, tapi istrinya gak bisa masak. Kemudian cicilan rumah, investasi mereka mencekik setiap bulannya. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap bulan, jadi gaji selalu terasa kurang. Kemudian ada lagi yang paling parah, keluarga kehilangan sumber pencari nafkah. Contohnya, suami yang selama ini jadi tulang punggung, kehilangan pekerjaan. Atau mungkin sakit, atau maaf mungkin dipanggil Tuhan. Begitu kehilangan sumber penghasilan, biasanya keluarga rumah tangga mulai goyah. Nah, bagaimana kita mengatasi semua masalah dalam keuangan, dalam rumah tangga maupun kehidupan kita? Saya ingin tutup dengan 5 poin ini. Bagaimana kita bijak dalam mengatur keuangan. Kita sering dengar pepatah yang berkata, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Yang artinya jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan. Kita harus bisa mengukur kemampuan kita. Jangan memaksa diri. Karena standar hidup kita itu yang kita pakai harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan ikut-ikutan orang. Jangan pernah pakai ukuran cukup orang lain. Ukuran cukup masing-masing kita berbeda. Takaran yang kita pakai atau standar hidup yang kita pakai, entah rendah, sedang, atau tinggi, akan menentukan pilihan kita dalam berbelanja, dalam menentukan pilihan merek make up misalnya, kemudian dalam menentukan pilihan anak sekolah di mana, dalam membuat keputusan kalau anak ulang tahun pesta semewah apa, kemudian gaya hidup kita biasa nongkrong di mana. Saya kasih contoh. Sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan berkata, hendaklah setiap orang harus berpadanan dengan panggilannya. Artinya gini, saya sadar bahwa saya menikah dengan seorang hamba Tuhan, bukan dengan pengusaha. Meskipun banyak yang bilang pendeta kaya, tapi saya bilang gini, saya ingin berpadanan dengan panggilan. Ketika saya memutuskan jadi hamba Tuhan dan menikah dengan seorang hamba Tuhan, saya langsung menetapkan sebuah standar hidup, saya harus hidup sederhana. Nah, penetapan hati untuk hidup seperti apa, ini yang saya sebut sebagai takaran atau standar hidup. Masing-masing kita punya standar hidup yang berbeda. Ada yang memakai standar hidup yang rendah, ada yang sedang, ada yang high cost, tinggi. Nah, standar hidup yang kita pakai, takaran yang kita pakai akan menentukan pilihan kita dalam berbelanja. Contoh, belanja di mana? Saya tinggal di Kelapa Gading di Jakarta, di mana kami cari tahu belanja bahan makanan pokok itu yang murah di mana. Kalau saya ke supermarket yang di mall, jelas mahal sekali. Nah, saya tidak akan belanja bahan makanan di mall karena pemborosan. Karena saya memakai standar hidup sederhana. Saya beli di pasar. Nah, banyak wanita yang nggak mau ke pasar. Kotor, becek. Saya punya langganan yang kita tinggal WhatsApp,
Dia kirim sayur, ayam, daging semua ke rumah. Tidak repot, harga jauh lebih murah. Nah, standar hidup saya menentukan pilihan saya belanja di mana. Yang kedua, menentukan merek make up saya. Nah, saya nggak di-endorse, jadi saya nggak akan bilang saya pakai make up merek apa. Tapi saya tidak beli make up yang ada di, jangan nyebut brand deh ya, nggak enak ya, di tempat yang mahal. Di mall misalnya, ya, yang di tengah-tengah tuh suka ada galeri yang cukup mahal, yang bermerek semua ya isinya. Nah, saya nggak belanja makeup di situ. Saya belanjanya di mana ya? Di Watson mungkin, atau di Century, atau di Guardian, atau saya belanja di kadang-kadang di supermarket ada gitu. Jadi saya beli makeup yang terjangkau karena standar hidup saya sederhana. Pokoknya saya bilang sama suami saya low cost ya. Kemudian saya menentukan juga pilihan sekolah anak itu yang tidak mahal. Bertahun-tahun ketiga anak saya itu homeschooling. Bahkan ketika masuk ke sekolah swasta, saya pilih yang uang sekolahnya jauh lebih murah daripada sekolah di tempat lain ya. Dan kebetulan tempat terakhir yang anak saya sekolah adalah milik teman, jadi kami diberi harga khusus. Nah, sekarang anak saya yang bungsu Excel sekolah di Sekolah Tangan Pengharapan. Nah, kemudian Chloe Zoe dapat beasiswa dari orang yang memberkati kami, puji Tuhan. Kemudian perayaan anak ulang tahun. Nah, saya sering lihat ya, ibu-ibu itu kalau anaknya ulang tahun 1 tahun aja, megahnya luar biasa, udah kayak tunangan gitu. Nah, saya nggak pernah seperti itu. Dari sejak anak saya masih kecil sampai Chloe Zoe sekarang usia 15 tahun, kalau anak saya ulang tahun, saya cuma belikan kue ulang tahun. Lalu saya ajak anak-anak asrama makan, dan kami makan keluarga, sederhana aja, nggak pernah pesta, nggak pernah order goodie bag, jam, tas, apa gitu, nggak pernah, sama sekali, nggak pernah pesta. Saya ajak anak-anak saya makan di restoran pizza, yang sederhana aja, nggak pernah pesta besar. Karena saya memakai standar hidup sederhana. Mungkin terakhir lagi, saya kan suka minum kopi. Nah, Anda tahu dong harga kopi 1 gelas di kafe itu berapa? Nah, karena standar hidup saya adalah sederhana, saya bikin kopi sendiri di rumah. Kopi True Brook, accident coffee. Nah, kita akan menghidupi gaya hidup yang sesuai dengan takaran yang kita pakai. Saya harap ibu-ibu mengerti. Anda harus bisa mengukur kemampuan Anda. Tidak semua Anda harus ikut seperti saya. Mungkin Anda punya suami yang kaya raya. Jangan memaksakan diri. Jangan pernah pakai ukuran cukup orang lain. Filipi 4 ayat 11 bilang gini, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Artinya firman Tuhan mengajar kita gini, belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita bisa nikmati. Jangan ngoyo. Jangan jadi stres karena kita nggak bisa menikmati apa yang orang lain bisa. Saya nggak pernah beli tas Chanel, tas Louis Vuitton, nggak pernah. Branded semahal apapun saya nggak beli. Saya dikasih sama kakak saya, sama mama saya. Saya nggak pernah beli sendiri. Nah, tapi saya katakan ini, saya tidak pernah merasa iri hati dengan kakak ipar saya atau keluarga saya yang mereka punya. Karena saya tidak mau memakai ukuran cukup mereka buat saya. Mari kita belajar mencukupkan diri dengan keadaan kita sendiri. Nikmati aja yang kita bisa nikmati. Jangan kemakan gengsi. Jangan jadi budak tren. Waduh, lagi musim ini nih, lagi musim itu ikut. Orang lagi pakai baju Korea nih, beli. Pertanyaan saya, cocok gak buat kita? Itu jauh lebih penting. Jangan ikut-ikutan tren. Saya lebih senang, saya nggak sama dengan orang lain. Punya warna sendiri, punya gaya sendiri. Have your own style. Sementara orang senang cat rambut kanan kiri, biru, kuning, hijau, segala macam. Saya ini mau kasih tahu, saya tidak pernah cat rambut sama sekali. Rambut saya hitam dari dulu, paling uban mulai tumbuh sedikit, saya cabut aja. Ibu-ibu biasanya, apalagi udah jadi hamba Tuhan seperti saya, sering muncul di YouTube atau khotbah di mana-mana, biasanya rajin ke salon. Saya tidak. Saya hanya ke salon gunting rambut aja. Kita nggak perlu ikut-ikutan orang lain. Cukupkan diri dengan kemampuan kita sendiri. Saya tidak mau jadi budak brand. Nah, ibu-ibu, seringkali kita ngerasa nggak cukup, kita bela-belain,
kita beli tas mahal karena kita merasa harus punya, harus memenuhi standar orang lain, lalu kita ambil cicilan 12 kali. Anda tahu? Cicilan 12 kali itu menambah biaya bulanan. Saya mau bilang gini di poin ini. Nilai kita tidak ditentukan oleh label dunia. Karya kita lebih penting daripada penampilan kita. Percuma kita pakai tas mahal kalau hidup kita nggak jadi berkat buat orang lain juga. Yang kedua, hindari berhutang. Hutang nggak boleh jadi pilihan. Karena hutang akan jadi beban dalam hidup kita. Ada pepatah yang berkata gini dalam bahasa Inggris ya. Don't go broke trying to look rich. Ada orang yang sebenarnya punya duit gak banyak, tapi demi kelihatan kaya, dia habisin duitnya supaya kelihatan kaya, padahal dia habis itu gak punya duit lagi. Ngapain? Kita bela-belain pakai tas branded, baju mahal, tapi kita ngutang. Ingat baik, cicilan 12 kali gesekan kartu kredit kita berarti menambah pengeluaran bulanan kita. Roma 13 ayat 8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ingat baik, hindari berhutang. Yang ketiga, bedakan kebutuhan dan kemauan. Contoh, jam tangan. Butuh nggak jam tangan? Butuh, karena kita butuh lihat waktu. Saya orang yang bentar-bentar lihat jam, karena saya ngitung waktu. Saya butuh jam tangan. Tapi kemudian ada godaan. Belum punya jam tangan warna hijau, warna ungu, warna kuning. Nah itu kemauan. Kita harus belajar membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu kemauan. Mari belajar menguasai diri untuk kebutuhan yang lebih besar ke depan. Karena gini, belanja sedikit, belanja sedikit, belanja sedikit. Tahukah Anda ketika kita tidak belanja yang sedikit-sedikit itu kita bisa beli sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih bernilai di kemudian hari. Pengkhotbah 6 ayat 9 berkata gini, lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Keren ya, Alkitab tuh semua ada. Jangan lapar mata. Kalau sekedar cuci mata nggak apa-apa, jalan-jalan window shopping. Tapi jangan lapar mata. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu, kata firman Tuhan. Ingat ibu-ibu, kita tidak harus punya segalanya. Jangan selalu ngikutin keinginan mata kita. Berapa banyak kita beli pada akhirnya kita nggak butuh dan kita nggak pakai, akhirnya juga kita buang. Jangan mengejar barang yang sia-sia. Sebelum Anda beli sesuatu, bertanyalah pada dirimu, emang butuh? Sebelum pergi belanja, ada baiknya kita tetapkan apa yang kita butuhkan, kita tulis, dan kita mulai bikin budget. Amsal 28 ayat 19 berkata gini, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Diulangi dalam Amsal 12 ayat 11, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Saya percaya ibu-ibu adalah ibu-ibu yang cerdas, yang bijaksana. Jangan kejar barang yang sia-sia. Amen. Saya mau tutup dengan 2 poin terakhir secara cepat. Ketika Anda ingin bijaksana dalam mengatur pengeluaran, bijaklah dalam berbelanja. Belilah kebutuhan sehari-hari lebih banyak ketika sedang ada potongan harga. Tapi jangan berlebihan, beli secukupnya. Kenapa? Saya diajarin kakak saya itu branch manager bank di Australia, di salah satu bank di sana. Dia bilang gini, kalau kamu butuh sabun cuci pakaian, minyak goreng, gula yang memang kamu pasti pakai setiap bulan, beli lebih banyak ketika lagi sale. Karena pada akhir tahun sebenarnya kamu jauh lebih ngirit, dia bilang gitu. Yang kedua, belilah barang yang berkualitas di waktu yang pas. Jangan keburu nafsu beli barang itu karena murah, sale. Perempuan apalagi kalau udah lihat SALE itu matanya hijau ya. Matanya merah. Dengar baik, kalau kita perlu sesuatu, jangan cari murahnya. Jangan juga termakan sama brand. Belilah yang berkualitas, tapi di waktu yang pas. Waktu yang pas itu kapan? Ketika ada potongan harga, ketika harganya sudah jauh lebih murah. Nah itu waktu yang tepat untuk belanja. Jangan tergiur untuk kejar seri terbaru. Karena pada akhirnya setelah ada seri baru muncul lagi, harga seri baru itu sudah turun lagi.
Amsal 21 ayat 20 bilang gini, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang yang bebal memboroskannya. Kalau Anda suka belanja, saya sarankan gini, pilihlah barang-barang yang memiliki nilai investasi yang tinggi di jangka panjang. Artinya bisa dijual kembali. Contoh, batu berlian, diamond. Kalau bisa belilah di atas 0,5 karat, karena itu akan jadi investasi. Kalau hanya sekedar perhiasan, cukup punya satu set, selesailah. Yang selebihnya tabungan itu berupa batu permata. Karena mama saya jualan diamond, saya ngerti dikit. Yang kedua, belanjakanlah logam mulia. Karena logam mulia merupakan investasi yang sangat baik. Kita kaget bukan, investasi logam mulia hari ini naik sampai 1 juta per gramnya, luar biasa. Kemudian aset rumah. Nah, ibu-ibu, penting banget kita menginvestasikan uang kita untuk hal yang penting. Kenapa? Kalau kita punya tanggung jawab setiap bulan untuk bayar KPR rumah contohnya, sisanya kan jadi tinggal sedikit uang kita. Nah, kita akan jadi lebih bijaksana untuk menghabiskannya untuk hal-hal yang penting. Nggak beli yang nggak penting-penting. Tapi kita sedang belanjakan untuk uang kita untuk hal yang sangat-sangat bermanfaat. Karena setiap kita pasti butuh rumah. Dan kalau Anda sudah punya rumah tinggal, kalau Anda sudah lunas dengan KPR Anda dan Anda ingin berinvestasi, beli apartemen contohnya, beli rumah kecil di kos-kosin misalnya, suami Anda saya jamin akan jauh lebih sayang sama Anda karena punya istri yang sangat bijak mengelola keuangan. Bagi Anda yang jomblo, kalau Anda wanita yang bijaksana dalam mengelola keuangan, siapapun yang menikahi Anda pasti bahagia karena dia tahu masa depannya tidak akan susah. Saya tutup yang terakhir. Mau ngirit, jangan sering ke mall. Saya belajar dan saya hidupi ini. Jangan sering nongkrong di kafe karena buang-buang duit. Jangan sering ke mall karena gini, kita kan matanya buaya. Jadi jangan banyak lihat. Kalau nggak lihat pasti nggak belanja. Amin. Saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan Tasya. Selamat malam Kak Heni. Saya mau tanya bagaimana dengan saya mengatur keuangan, terutama tentang taburan. Suami saya pelaut, kerja 3-4 bulan. Sementara kalau di rumah tidak kerja, tidak ada penghasilan, bisa sampai dengan 2-3 bulan. Terima kasih Kak. Oke, apakah Anda bisa buat sesuatu untuk dijual, bisa buka usaha kecil-kecilan di rumah mungkin, yang kemudian ketika suami pulang bisa bantu, misalnya buka warung dan lain sebagainya, atau jualan online gitu, supaya suami juga ketika pulang bisa tetap produktif. Nah, mungkin uang dari suami bisa disisihkan sebagian untuk modal usaha. Saran saya itu, temukan apa yang jadi potensi kemampuan Anda dan kembangkan itu di situ. Nah, kalau butuh pelatihan dan sebagainya, ada banyak orang yang menawarkan pelatihan hari-hari ini. Kalau nggak bisa hubungi call center kami, ada teman yang menawarkan untuk pelatihan membuat ayam tajir, bebek tajir dengan modal yang hanya 3 juta aja katanya. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih, Pastor. Bu Heni, jika calon pasangan membantu keluarga dan keluarganya cukup mengatur, lebih baik saat menikah dalam mengatur keuangan, lebih baik akun bersama ataukah tetap berpisah untuk akun keuangannya? Oke, bagi Anda yang mau nikah, penting sekali untuk duduk bersama untuk menyepakati ke depan tanggung jawab kepada keluarga masing-masing. Karena di dalam pernikahan ada keterlibatan pihak keluarga, bahwa anak harus bertanggung jawab untuk orang tuanya, baik istri maupun suami. Nah, ini perlu duduk bicara. Disepakati sama-sama ke depan istri harus support orang tua kah? Ada adik yang harus ditanggung kah? Dan suami juga demikian. Nah, sebelum nikah sebaiknya duduk berhitung dulu. Seberapa banyak kita bisa bantu orang tua dan keluarga kita? Ya semampunya. Jangan sampai support kita ke keluarga itu mengorbankan keluarga inti. Karena setelah menikah prioritasnya beda. Sebelum menikah prioritas anak adalah orang tuanya, kakak adiknya. Tapi setelah menikah prioritasnya adalah istri dan anak-anaknya, suami dan anak-anaknya. Nah, kalau ada kekhawatiran kalau joint account uangnya gabung lalu nanti uang yang bersama ini dipakai untuk keluarga suami, nah ini berarti belum duduk bersama untuk bicarakan ini. Nah,
kalau sudah mau menikah, ini harus disepakati dulu bahwa uang ini untuk apa. Harus ada pos-pos keuangan seperti yang tadi saya jabarkan. Semoga menjawab. Berikutnya. Malam, Ibu Heni, saya Lili mau bertanya, ini kan pandemi, usaha suami saya sudah sepi juga. Tetapi dari ipar-ipar saya sudah tidak mau mengerti dan selalu menuntut bayar saweran asuransi dari mertua saya. Nilai asuransinya itu sudah 50% dari penghasilan suami. Itu gimana ya? Oke, pengeluaran orang tua itu tidak menjadi tanggung jawab anak 100%. Contoh, belum tentu anak berpenghasilan cukup untuk memenuhi gaya hidup orang tua mereka. Kalau ini bicara hanya sekedar asuransi, berarti anak-anak semuanya harus patungan untuk support orang tua. Nggak bisa hanya mengandalkan satu anak aja. Akan berat sekali, apalagi membutuhkan dana 50% dari penghasilan suami Anda. Sementara suami juga harus menanggung keluarga sendiri. Nah, seberapa banyak sih kewajiban kita membantu orang tua? Itu semampu kita. Shalom Bu Heni, apakah ketika kita butuh uang lalu kita menggadaikan suatu barang itu termasuk kita menghutang atau tidak? Sementara kita tidak diberikan limit pembayarannya. Terima kasih. Kalau kita sampai menggadaikan, berarti kan kita pinjam lalu kita taruh barang kita. Nah, saya sarankan gini. Banyak orang yang butuh uang atau mau bayar hutang, lalu mereka nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah coba menurunkan gaya hidup dulu. Sehingga dari keuangan yang ada ini, jangan terus berhutang. Ketika ada kebocoran, temukan dulu penyebabnya apa. Gitu ya. Kenapa sampai harus menggadaikan? Karena kalau langsung ambil keputusan gadai, tapi masalah ini nggak dibereskan, penyebab kebocorannya apa? Ya percuma, habis gadai utang lagi. Nah, beresin dulu masalahnya. Yang kedua, cari pekerjaan ekstra untuk menutupi kebutuhan hidup. Sementara gaji bulan Anda dipakai untuk menutupi hutang Anda. Yang ketiga, lihat aset-aset yang ada yang punya nilai jual. Kenapa enggak jual dulu aset yang nilainya lebih, tapi kemudian juga mengeluarkan pengeluaran kita. Mobil contohnya. Mobil itu pengeluarannya banyak sekali gitu. Kalau kita nggak punya mobil, apakah kita susah? Nggak juga kan gitu. Udah banyak sekali sarana transportasi yang murah hari-hari ini tanpa kita harus mengeluarkan beban-beban seperti pajak, asuransi, servis dan lain sebagainya. Nah, lebih baik jual aset yang kalau kita jual nggak masalah, tapi nilainya tinggi untuk menutupi kebutuhan yang banyak gitu loh. Contoh, perhiasan, jual saja. Kalau Anda gadai, berarti ada keinginan untuk membeli kembali dan percayalah itu loss. Karena begitu Anda mau beli balik, orang itu sudah jual dengan harga yang lebih tinggi. Pilihan untuk menjual aset adalah pilih aset mana yang kalau dilepaskan ini tidak masalah buat Anda, malah membantu Anda mengurangi pengeluaran bulanan Anda. Oke, nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab, akan kami lanjutkan di grup WhatsApp. Terima kasih sudah bergabung dalam Zoom Impact Women. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat malam hari ini kami bisa share firman Tuhan tentang bijak mengelola pengeluaran. Berdoa supaya setiap wanita yang mengikuti ibadah ini boleh diberkati Tuhan dengan hati yang bijaksana. Supaya mereka pandai mengelola pemasukan pengeluaran mereka. Supaya hidup mereka boleh sejahtera Tuhan. Boleh tenang, boleh damai dan bahagia. Tuhan berkati anak-anak-Mu, tidak ada yang kekurangan. Kami percaya limpah-limpah Tuhan berkati. Lumbung-lumbung mereka sampai Tuhan tumpah ruah. Penuh dengan berkat Tuhan senantiasa. Berkati dengan kesehatan yang sempurna. Biarlah mereka boleh bijak mengelola keuangan mereka. Supaya mereka bisa bebas atas setiap tekanan dalam keuangan. Mereka bisa take control over their money. Hamba berdoa buat mereka semua Tuhan. Biar Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Hubungan pernikahan mereka masing-masing. Juga mereka yang butuh pasangan hidup Tuhan berkati. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.